karena sesungguhnya banyak hal yang harus kami bicarakan dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Tidak hanya dalam konteks mengenai revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Kesempatan lain kalau pimpinan berkenan, bisa mengundang Dirjen Anggaran, ya, bila mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR RI, sebelum Kementerian Keuangan mengalokasikan pagu indikatifnya kepada Kementerian Mitra Kerja kami. Gitu. Pimpinan, Direktur, apa yang disampaikan dalam pemaparan ini tadi memberikan satu gambaran bahwa sesungguhnya PNBP di Kementerian Perhubungan itu, utamanya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, itu masih punya potensi untuk dikembangkan. Ada satu rekayasa tertentu yang tidak menabrak peraturan perundang-undangan untuk mengoptimalkan PNBP itu. Hanya bagaimana cara supaya PNBP itu bisa meningkat, apa saja yang harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Yang kami butuhkan adalah rekomendasi, saran dari Kementerian Keuangan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi tidak hanya neraca, tidak hanya menghitung, tidak hanya menerima secara matang hasil kerja dari Kementerian Perhubungan, tapi Kementerian Keuangan saya harap punya kreativitas, punya inovasi untuk mengkaji, menganalisa PNBP. Ya, tidak hanya PNBP yang di Kementerian Perhubungan, di Direktorat Perhubungan Darat, tetapi PNBP terhadap semua kementerian dan lembaga. Hanya kali ini yang kami tekankan adalah untuk Kementerian Perhubungan. Jadi pentingnya analisa dan kajian dari Kementerian Keuangan itu yang bisa digunakan untuk meningkatkan kerja dan kinerja dalam rangka meningkatkan PNBP. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan satu audit, ya, betul atau tidak bahwa semua yang terjadi di lapangan itu sesuai standar, ya, sesuai peraturan perundang-undangan, ataukah masih banyak lubang-lubang, masih banyak celah-celah yang mestinya harus diperbaiki atau disempurnakan. Gitu ya. Kalau dari kami dari fraksi Partai Gerindra, ya, ini kami tegaskan pimpinan dan kepada semua kawan-kawan anggota Komisi 5, juga terhadap kepada pemerintah, bahwa dalam konteks revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kami dari awal tidak setuju. Kami dari awal menolak, dari awal, bukan hanya pada saat sekarang ini saja bertemu dengan Kementerian Keuangan. Dari awal saya sampaikan. Namun demikian, kami juga berharap PNBP ini meningkat. PNBP meningkat tidak harus melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bisa dilakukan dengan menerbitkan peraturan-peraturan di bawahnya. Ya, apakah itu peraturan menteri, apakah itu surat keputusan menteri, ataukah surat edaran, apakah surat dari dirjen, bagaimana caranya supaya PNBP ini naik. Penekanannya adalah PNBP naik. Yang kami tekankan itu bukan masalah revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kalau revisi Lalu Lintas Angkutan Jalan, kami clear tidak setuju, kami clear menolak, gitu ya. Tapi kalau untuk peningkatan PNBP, baik itu menyempurnakan atau menutup celah-celah, yang kedua kreativitas dan inovasi, cara, ya, taktik dan kebijakan dan strategi, kami berikan keleluasaan kepada pemerintah dalam rangka peningkatan hasil PNBP. Saya kira itu pimpinan, terima kasih.